Mimpi buruk yang terulang. Red, lihat Red. Mayat itu bangun. Wah. Farid langsung berteriak keras dan berusaha untuk keluar dari mobil, namun ramai orang mendekat ke arah mobil kami karena mungkin terdengar berisik. Hal tersebut yang membuat Farid tidak bisa keluar begitu saja. Kenapa, Mas? Kok berhenti tiba-tiba sambil berteriak gitu? Salah satu keluarga yang mengiringi kami dari belakang menghampiri. Tadi pasiennya bangun, Pak. Ucap Farid panik. Iya, Pak, di belakang sana. Aku ikut membenarkan ucapannya. Mana enggak ada? Hah? Aku lantas terkejut dan menoleh ke arah belakang kembali. Masih berbaring. Tadi bangun, Pak. Saya enggak bohong. Ucap Farid sambil memegang dadanya mengatur nafas yang tersengal-sengal. Kalian ini mungkin kurang istirahat. Saudara saya itu sudah sekitar 1 bulan, untuk bangun saja sulit. Masa ia bisa bangun? Pasti kurang istirahat nih. Ujarnya lagi. Aku lantas menepuk pundak Farid agar dia menjalankan mobilnya kembali, karena rumah sakit sudah sangat dekat bahkan terlihat oleh mata. Juga, tidak enak dilihat oleh orang sekitar terutama keluarga yang mengiringi mobil ini. Ya sudah, Pak, kita lanjut jalan saja. Kami mohon maaf karena bikin keributan. Ujarku pada orang-orang yang berada di luar. Setelah mereka semua mengerti, Farid lantas menjalankan mobil menuju rumah sakit. Jujur saja, dalam hati, kami masih berdebar cepat akibat kejadian aneh tadi. Tetapi karena takut membuat keluarga pasien tersinggung, kami tidak memperpanjang hal tersebut. Tadi itu beneran kan? Tadi kita lihat bangun Ziz. Iya, aku juga lihat Reed. Sebelumnya saja dia memegang tanganku. Gak masuk akal kalau kita sampai salah lihat Ziz. Sudah, jangan kita bahas lagi, Reed. Nggak enak kalau keluarganya mendengar. Kita harus memikirkan perasaan mereka juga. Farid terus saja menggerutu tak terima dengan anggapan bahwa dia kurang istirahat makanya bisa melihat hal seperti tadi. Tapi aku berhasil menenangkannya sebab aku takut akan ada yang mendengar lantas tersinggung dengan ucapannya. Ketika sampai di rumah sakit, para pegawai sudah menunggu untuk menjemput pasien. Kami berhenti dan langsung menuju ke bagian belakang untuk mengeluarkan pasien. Ziz, ini tubuhnya masih terikat pengaman. Seharusnya dia tidak bisa bangun sama sekali. Ujar Farid yang melihat bahwa pasien masih terikat di kasur dorong. Sudah, Reed, kita bicarakan saja nanti. Yang terpenting sekarang kita turunkan terlebih dahulu. Kami lantas menurunkan pasien yang langsung dibawa oleh petugas lainnya. Sedangkan kami mengembalikan mobil ke tempat semestinya. Gila, tadi itu seram banget sih. Baru kali ini aku melihat orang yang sudah mati bisa bangun lagi, Ziz. Ucap Farid sambil berjalan menuju ke tempat biasa kami menongkrong. Ini bukan pertama kalinya kan buat murid. Engaklah, sering juga aku dapat gangguan tetapi tidak berwujud. Kalau seperti tadi baru pertama kali. Dan itu sangat di luar nalar. Itu masih mending, Reed. Aku lebih parah waktu ke Solo kemarin. Ujarku dengan serius kepadanya. Kenapa memangnya? Jenazah yang aku bawa bisa meminum kopi. Gila. Jangan bercanda dong. Dia nampak kesal sebab ucapanku barusan. Ya enggak mungkin dong. Masa orang meninggal bisa hidup lagi? Itu cuma terjadi di novel-novel fiksi saja, Reed. Iya sih. Ya sudah, kamu mau pesan apa, Ziz? Ujarnya ketika kami sudah ingin sampai tempat biasa menongkrong. Kayaknya aku langsung pulang saja deh, Reed. Loh, jangan begitu dong. Nanti yang mengantar jenazah tadi siapa? Ya akan ada kamu. Aku capek banget. Jangan gitu dong. Tolong temani. Aku nggak mau kalau nanti dia sudah dimandikan dan dikafani bangkit lagi, Ziz. Melihat wajahnya yang panik seperti itu membuatku tak tega. Tetapi, badanku letih sekali sehabis berkendara jarak jauh. Jika aku memaksakan menunggu di sini, bisa-bisa aku akan sakit dan itu malah tidak baik. Begini saja, kamu kan bagian malam, Reed. Nanti kalau ada tugas, bangunkan saja aku ke kontrakan. Lagian, jika pasien tadi benar-benar meninggal, paling cepat diantar subuh kan. Enggak mungkin saat ini juga pihak keluarga akan memakamkannya. Jelasku padanya. Karena memang ada prosedur terlebih dahulu. Juga, ada pilihan untuk keluarga menyimpan jenazah terlebih dahulu untuk dimandikan atau urusan lainnya.
Jadi pihak keluarga ketika pagi sudah bisa menyiapkan yang lain seperti kuburan, nisan dan lainnya. Iya juga sih, gak mungkin diantar sekarang sebab sudah malam. Belum lagi pemeriksaan. Andai langsung dikirim ke rumah pun ada jeda waktu sekitar 2 jam. Ya sudah Ziz, kamu istirahat dulu saja. Nanti aku bangunkan ketika butuh teman. Ujarnya menerima pendapatku sebelumnya. Lagian juga nanti ada orang yang datang juga kan Reed. Ya sudah aku pulang duluan ya. Iya, makasih ya Ziz. Aku lantas meninggalkan Farid menuju parkiran motorku. Aku ingin segera beristirahat dan kembali mengabarkan Pak Joko. Dia menyuruh menelponku sebelumnya. Sayangnya aku hanya bisa mengabarkan melalui pesan singkat saja tadi sebab disuruh menemani Farid terlebih dahulu. Sesampainya di parkiran, aku menjalankan motorku menuju ke kontrakan yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja. Memang aku memilih tempat yang dekat agar tidak jauh ketika berangkat dan istirahat. Sesampainya di pelataran kontrakan, aku melihat ada beberapa orang sekitar yang sedang berkumpul dan bermain game. Para pemuda itu memang hampir setiap malam berkumpul seperti itu. Berbeda denganku, mereka adalah anak-anak sini asli dan bukanlah pengontrak. Entahlah, soal tetangga kontrakan. Aku tidak akrab satu sama lain sebab kami satu sama lain jarang sekali bertemu. Sis, kemarin pamanmu di sini. Kamu kok malah pergi ke Solo? Ujar salah satu dari mereka menegurku. Paman? Aku tidak mempunyai paman. Juga tidak sama sekali menitipkan kunci pintu kepada orang. Mungkin saja dia salah lihat atau salah orang kali ya. Paman siapa? Aku tidak mempunyai paman Raka. Jangan aneh-aneh. Jawabku kepada orang yang bernama Raka. Serius Ziz, dia kemarin malam tinggal di sini kok. Mengobrol sama kita-kita juga. Ujarnya lagi yang membuatku penasaran. Perawakannya bagaimana? Tanyaku penasaran. Orangnya tinggi. Setelan kayak ustans-ustans gitu deh. Baru tadi sore dia pergi. Kalau nggak percaya coba tanya si Apip deh. Pip, kemarin ada yang menginap di rumah Aziz kan ya? Iya, kami kan di sini setiap malam Ziz. Ustaz. Sejak kapan aku mengenal seorang ustaz? Tidak masuk akal. Bukankah sudah kubilang kepada mereka bahwa aku tidak mempunyai keluarga? Jangan bilang dia itu maling yang menyamar menjadi ustaz dan menjadi pamanku. Sial. Aku harus mengecek barang-barangku di dalam. Oke, coba aku cek di dalam dulu deh. Ucapku lantas masuk membuka pintu dengan kunci. Sekarang muncul kembali sebuah pertanyaan. Jika orang yang disebut pamanku itu bisa masuk ke sini, bagaimana caranya? Aku hanya punya satu kunci sedangkan mereka berkata, orang itu tidur di rumahku. Aneh, pintu rumah tidak rusak. Masa dia masuk dengan cara menembus kayak setan? Ucapku dalam hati. Setelah membuka pintu, aku terlebih dahulu memasukkan motor dan setelahnya baru mengecek barang-barangku. Jika ada sesuatu yang hilang, itu berarti orang yang dibicarakan mereka itu maling. Tapi, jika dia itu maling, aku kan tidak mempunyai barang berharga. Uang saja kusimpan di ban. Lalu, dia mencari apa dengan memasuki tempat ini? Pikirku sambil memeriksa seluruh kontrakan. Setelah mengecek, tidak ada barang apapun yang hilang bahkan bergeser sedikitpun. Kasur saja tidak terlihat ada yang meniduri karena masih terlihat sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Jadi, orang yang dibicarakan mereka itu siapa dan mau apa? Tapi tunggu, dari kejauhan aku melihat seperti ada sebuah tulisan merah di dinding samping lemari. Karena penasaran aku lantas melihatnya. Mati. JLEKK. Aku menelan saliva membaca tulisan tersebut. Mati. Sejak kapan ada tulisan seperti ini di sini? Dilihat dari tulisannya yang masih berwarna mencolok. Ini baru ditulis belum lama ini. Aku lantas memegang tulisan tersebut dan... Ini darah. Badanku langsung merinding hebat setelah mengetahui tulisan tersebut terbuat dari darah. Aku dengan cepat menghapus tulisan tersebut. Ini seperti sebuah teror. Apa mungkin ini kiriman dari keluarga Siswoyo? Jika benar, aku harus mencari kontrakan baru secepatnya. Sekarang, lebih baik mandi dan segera beristirahat. Biar esok saja aku mencari kontrakan baru. Lagi pula untuk berpindah tempat memerlukan waktu yang sangat banyak. Sedangkan aku sendirian dan perlu mencari bantuan nantinya. Selesai mandi,
Aku merebahkan badanku di kasur dan mencoba memanggil nomor Pak Joko. Dia pasti menunggu kabarku di sana dan juga aku ingin mengetahui kabarnya. Halo? Ucapku ketika panggilan tersambung. Assalamualaikum. Jawabnya sambil menyindirku karena tidak mengucapkan salam. Iya lupa hehe. Biasakan ucap salam terlebih dahulu. Ya sudah, nanti jangan diulangi lagi. Hehe. Iya Pak, maaf. Jeti gimana? Di perjalanan tidak ada gangguan lagi kan? Iya Pak. Alhamdulillah nggak ada. Cuma sekarang, di rumah ada sesuatu gitu Pak. Aku sengaja tidak memberitahukan perihal aku bertemu dengan wanita yang ada dalam mimpi waktu di rumahnya dan juga peristiwa tentang orang yang sudah meninggal bisa terbangun lagi sebab aku harus terbiasa akan hal-hal aneh seperti itu. Semua terjadi karena aku adalah seorang sopir pengantar jenazah, tentu resiko seperti gangguan-gangguan akan terjadi. Ada apa memangnya kalau boleh tahu Zis? Kata tetangga, kontrakanku dimasukin orang berpakaian ustadz. Tapi saya kan tidak memberikan kunci kepada siapapun. Mereka juga bilang orang tersebut sempat menginap Pak. Nah terus gimana menurutmu? Saya pikir dia itu maling. Tetapi kata tetangga, dia mengaku sebagai pamanku. Padahal kan, aku tidak mempunyai keluarga. Dan ada sesuatu yang aneh. Di dekat lemari saya menemukan tulisan mati dengan darah. Jelasku panjang lebar kepadanya. Dia diam sejenak. Tidak berbicara sama sekali setelah aku bercerita. Pak Joko ini gimana sih? Jangan-jangan dia tertidur sekarang ini. Fuh, malah tidur. Ucapku pelan. Zis. Kirain tidur Pak. Jeti begini, orang yang masuk rumahmu itu memang benar pamanmu kok. Jeti, kamu jangan pindah tempat. Mengenai tulisan yang ada di dinding, biarkan saja tidak perlu ditanggapi berlebih. Aku mengangguk-angguk tanda mengerti sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana caranya dia mengetahuinya ya? Apa Pak Joko mempunyai ilmu yang bisa melihat jarak jauh? Ilmu seperti itu kan berbahaya kalau dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kalau ilmu seperti itu dipakai untuk mengintip orang mandi? Cilah! Jangan sampai Pak Joko melakukan hal menjijikan seperti itu. Zis! Kok nggak ada suaranya? Pak Joko mengetahuinya dari mana? Pamanmu sendiri yang datang dan memberitahu Zis. Kamu pikir ada ilmu yang bisa mengintip? Dasar otak udang. Bukan begitu Pak. Tapi apa benar saya mempunyai paman? Jika benar, kenapa dia tidak menemuiku selama ini Pak? Zis, tidak semua pertanyaan mempunyai jawabannya sekarang. Biar waktu yang menjawab pertanyaanmu barusan itu. Sekarang yang terpenting adalah dia memang paman yaitu adik ibumu. Dia seorang kiai. Nanti setelah bertemu kamu tanyakan saja langsung. Aku mengangguk tanda mengerti. Mungkin saja paman mempunyai alasan karena tidak menemuiku selama ini. Tidak masalah. Toh selama ini juga aku sudah terbiasa hidup mandiri. Ya sudah kamu istirahat dulu Zis. Nanti kita bisa lanjut kalau ada waktu lagi. Jangan sungkan jika ingin menelpon nantinya. Siap Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan pun berakhir dan aku meletakkan HP kau di samping. Pemikiran tentang paman sekarang ini sedang berkeliaran di kepalaku. Paman ya, ternyata aku mempunyai saudara. Ucapku pelan sambil memejamkan mata dan mulai berusaha tertidur. Tetapi baru saja aku memejamkan mata. Aku sudah terbangun dengan kesadaran penuh. Lagi dan lagi. Berturut-turut aku mengalami seperti ini. Ini mimpi lagi atau memang aku terbangun? Ini di rumah sakit. Kok sepi? Tiba-tiba sekarang aku sedang berada di pelataran rumah sakit tempatku bekerja. Tetapi berbeda sekali dengan tampilan seperti biasa naik. Sekarang ini seperti rumah sakit yang benar-benar terbengkalai. Tidak ada orang, tidak ada pencahayaan dan tidak ada apapun di sini. Ini percis seperti mimpiku di rumah besar waktu itu. Itu berarti akan ada kejadian seperti Pak Jono diambuk waktu itu. Ucapku lirih sambil berjalan menuju rumah sakit. Sesampainya di pagar, aku mengintip terlebih dahulu untuk memastikan keberadaan di dalam sana. Hal tersebut kulakukan untuk menghindari sesuatu yang mengangkatku seperti waktu itu ketika sedang mengintip. Tap, tap, tap. Terdengar suara orang berjalan. Tepat sekali. Mereka sama percis pada waktu itu. Tetapi,
Siapa yang sedang mereka seret? Ucapku pelan. Aku melihat sekitar 6 orang berpakaian hitam pekat seperti malaikat di film-film. Mereka sambil menyeret seseorang yang belum jelas siapa itu karena memang tempatnya tidak ada pencahayaan. Aku harus sedikit masuk untuk melihat dengan jelas. Lirihku pelan sambil memanjat pagar. Setelah selesai memanjat pagar, aku lantas mengikuti mereka dari kejauhan. Kalau memang ini adalah rumah sakit tempatku bekerja, mereka mengarah ke tempat di mana para sopir menongkrong. Benar saja, mereka ke tempat itu dan anehnya, tempat tersebut sudah dipenuhi lilin sangat banyak hingga menerangi tempat sekitar walaupun masih terlihat samar. Itu dia. Wanita cantik itu datang. Aku sudah bertemu dengannya 2 kali di dalam mimpi. Dan dia masih terlihat cantik seperti biasanya. Sekarang bedanya adalah, dia membawa sebuah pedang yang sangat panjang. Untuk apa pedang tersebut? Apa mungkin untuk membunuh orang yang dia seret tadi? Ucapku sambil berusaha mendekat untuk mengetahui siapa orang yang sedang ditawan itu. Perlahan aku mendekat, lalu 2 orang dari mereka memegang sambil berjongkok dan membiarkan orang tersebut berdiri lunglai. GLK, SWUSHH, FARIDDD. Aku berteriak kencang lantas terbangun. Hahaha, hahaha, astagfirullah. Itu tadi mimpi kan? Aku melihat yang diseret dalam mimpi tersebut adalah Farid. Dan sesaat kepalanya ditebas aku berteriak lantas terbangun dengan nafas tak beraturan. Hahaha, semoga enggak terjadi apa-apa dengan Farid. Tadi untungnya cuma mimpi saja. Ucapku sambil mengatur nafas. Mimpi itu bunga tidur kan? Jadi tidak perlu ditanggapi serius dan berlebihan. Tetapi setiap mimpi yang kurasakan itu seperti nyata adanya. Kesadaranku penuh dapat dikendalikan. Lagian, setelah melihat jam. Sekarang ini baru jam 3 pagi yang berarti aku baru tidur selama 4 jam lamanya. DAT. Tiba-tiba HP kau berdering. Pak Hendra, ada tugas apa malam seperti ini dia menelpon? Apakah aku diminta mengantarkan jenazah pasien yang tadi aku dan Farid bawa? Seharusnya di sana ada orang yang bertugas. Kenapa selalu aku yang ditelepon oleh atasan sih? Halo Pak. Ziz, kamu rumah sakit sekarang ya? Penting? Untuk apa pagi seperti ini ke rumah sakit? Paling dia ingin aku mengantarkan jenazah seperti biasanya. Ada apa ya Pak kalau boleh saya tahu? Farid CTSS. Farid. Pak Hendra nadanya mulai terlihat panik. Iya Pak. Farid kenapa? Dia meninggal. Kepalanya terpenggal.